Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul Kelas. Untuk informasi lebih detail tentang SAP PP Modul, Anda bisa lihat di situs saya di sapindonesia.net. Di SAP PP Training itu, saya ajarkan kepada Anda bagaimana cara membuat master data, kemudian transaksi, dan yang terakhir adalah konfigurasi. Ya, jadi di kelas itu adalah keunikannya saya mengajarkan konfigurasi ya, yang mana ini jarang sekali diajarkan di pembelajaran SAP khususnya PP, karena memang inti dari syarat ya konsultan itu selain harus memahami bisnis proses, juga dia harus bisa membuat konfigurasi sebelum bisa dijalankan SAP-nya. Oke. Kali ini materi diskusi kita adalah masih seputar MRP, tapi dalam topik pembahasan scheduling ya. Di sini nanti Anda bisa lihat sendiri paparan penjelasan saya tentang scheduling, di mana yang dimaksud dengan scheduling adalah jadwal proses produksi ya, yang mana ini biasa di manage, diatur oleh PPIC ya. Walau sebenarnya scheduling itu sudah diproses atau di run MRP oleh sistem SAP, akan tetapi pada kenyataannya pada saat realisasinya PPIC melakukan reschedule ya, karena biasanya banyak hal-hal yang di lapangan yang tidak terduga, baik itu dalam kondisi keadaan materialnya yang tidak ada, materialnya yang belum datang, atau kesiapan mesinnya dan sebagainya. Sehingga schedule order itu perlu dibuat suatu pengaturan kembali oleh tim PPIC berdasarkan available kelayakan di shop floor. Oke. Itu kurang lebih definisi dari scheduling ya. Kalau Anda lihat di gambar ini, dia ada plan order. Kemudian di sini yang hijau adalah opening period. Kemudian ini adalah in-house production time. Dan ini adalah good receipt processing time. Maksudnya bagaimana? Begini ya. Jadi dari plan order yang di running oleh MRP ya, kemudian dari sini PPIC melihat kembali ya hasil dari plan order yang diciptakan itu apakah bisa memenuhi kriteria yang terjadi yang real di lapangan. Nah, selalu dari plan order yang dia PPIC sudah seleksi, maka dibuatkanlah opening period ya. Di-create atau di-convert bahasanya dari plan order menjadi production order. Nah, pada saat melakukan proses itu, maka sistem mencatat opening period pada saat bikin schedule. Oke. Lalu setelah itu dari tim shop floor, dari tim produksi melihat ada order yang diinstruksikan untuk dibuat, maka dari order itu produksi melakukan action untuk melihat order start date ya. Apakah tanggal proses produksinya sesuai dan order finish date, Jadi melihat dari order start date kapan dan ini bakal diselesaikannya finishnya kapan tanggalnya. Lalu juga nanti melihat di endingnya, di good receipt-nya, dia akan lihat kira-kira waktunya berapa lama dia akan menyelesaikan dan menghasilkan proses produksi. Ya. Oke, jadi di sini kalau lihat dari scheduling ini ada
ada 3 yang berperan. Yang pertama adalah PPIC menentukan schedule, jadwal penanggalan schedule. Kemudian dari tim produksi adalah membuka order kapan akan dilakukan di proses di produksi dan finishnya kapan. Dan yang terakhir adalah konfirmasi ya. Konfirmasi artinya adalah good receipt ya. Konfirmasi hasil finish good yang dihasilkan itu dalam kurun waktu berapa lama. Oke, dan di sini ada panah yang ke sini menunjukkan time. Oke. Oke ya. Jadi kalau Anda lihat di MRP2 di sini material master MRP2 ada tabulasi yang menunjukkan scheduling. Nah, disinilah in-house production, kemudian GR processing time, ini sebagai contoh ya, 2 hari. Kemudian scheduling margin key, dari di sini nanti bisa di setup before dan after proses produksi. Dan alhasil nanti order yang diciptakan adalah seperti ini. Ya, di mana order itu sendiri ada basic date ya, di sini kan start, yang startnya itu di bawah. Ini berarti start date untuk basic date, dan ini start date untuk yang schedule, dan ini yang start date untuk confirmed. Jadi pertama pengisian di schedule ya. Ini dari tim PPIC melakukan planning, makanya schedule-nya dia dibuat lebih dulu. Berikut jam pembuatan schedule-nya ya. Start dan end. Lalu di-convert oleh PPIC menjadi basic date ya. Basic date, dan ini di-suggest ke tim produksi untuk melakukan proses produksi. Tim produksi melihat tanggal ya, tanggal produksi dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses produksi. Biasanya sistem mendefault, tapi ini tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Biasanya ini diukur dalam 8 jam kerja ya. Jadi start date misalnya tanggal 9, end date-nya tanggal 9, tapi waktunya ini salah, bukan 24 jam. Misalnya dari jam 7 sampai jam berapa? 14 ya. Kurang lebih 8 jam lah ya. 8 jam, 1 jamnya dianggap sebagai break time. Oke. Lalu setelah selesai proses produksi selama 8 jam, maka dari tim produksi juga melakukan proses namanya konfirmasi ya. Melakukan konfirmasi artinya melakukan GR pada yang ini ya. Good receipt processing time. Oke, jadi di GR itu berarti good receipt, berapa hasil produksinya. Jadi kalau misalnya di posisi awal basic date misalnya kita mau bikin 1000 kilo, maka pada akhirnya dikonfirmasi apakah sama dengan 1000 atau lebih besar atau lebih kecil ya. Jadi nggak selalu sama ya, perhitungannya tidak selalu sama, bisa lebih besar hasilnya atau bisa lebih kecil. Apa penyebabnya? Banyak penyebabnya. Mungkin karena mesin, karena manusianya, dan banyak hal yang itu bisa terjadi. Dan itu adalah wajar ya, yang hal seperti itu wajar asal dalam batas toleransi gitu ya. Oke, jadi itu sekitar pembahasan scheduling ya. Dari 2 gambar yang saya sajikan tadi, yang ini order ya. Sedangkan yang ini ada di master data, kiranya bisa menjawab ya apa yang dimaksud dengan scheduling di modul SAP PP ya. Dan satu hal lagi, scheduling ini adalah mempunyai dampak dari proses run MRP ya. Pada saat proses run MRP, kalau Anda lihat di technical proses ini, itu hal-hal secara teknik yang mempengaruhi proses MRP adalah scheduling ya. Scheduling juga di sini menentukan. Kenapa demikian? Ya karena memang seumpama ada planning setahun, kemudian di breakdown planningnya menjadi sebulan, maka sebulan itu tanggal berapanya ya, jam berapanya itu MRP sudah bisa menghitung ya.
Sehingga inilah kehebatannya MRP, detail dia dalam proses kalkulasi, termasuk kalkulasi dalam scheduling, dalam penjadwalan produksi. Oke ya, saya kira cukup jelas pembahasan itu. Nanti kita akan lanjut ke technical proses berikutnya adalah ini ya, determine procurement proposal. Oke, di video tutorial berikutnya nanti Anda bisa ngikutin bagaimana proses selanjutnya. Mudah-mudahan ini dapat dipahami konsep ini. Kita belajar SAP yang modul PP secara pelan-pelan ya. Saya juga belajar, di situ belajar sama-sama, kita diskusi. Mudah-mudahan ini menjawab ke apa yang selama ini orang menganggap belajar SAP itu susah gitu ya. Alhamdulillah dengan experience yang pernah saya geluti, baik itu sebagai end user ataupun sebagai konsultan sekarang, itu saya bisa racik, bisa saya ramu sehingga bisa memudahkan untuk para penerus-penerusnya yang khususnya di modul SAP PP supaya agar lebih mudah mempelajarinya, agar lebih jelas maksudnya ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.